Nah, kalau terkait dengan arsip-arsip tertulis nih, apakah bertemu dengan misalnya arsip Arab Gundul atau Pegon, atau ada yang menarik gak? Ada yang bisa ada dibagi beberapa di sini? yang juga menarik. Saya coba share screen lagi ya. Tadi saya kan ada lihat. Kebanyakan arsip seperti ini di Ketik, dan ada dari beberapa narasumber. Ini dari Kementerian Pertahanan pada zaman itu di Yogyakarta, dan ini juga dianggap rahasia. Ini sebenarnya dokumen yang jatuh ke tangan Belanda waktu serangan kedua. Jadi ini kita memang ada sebagai turunan dari arsip Belanda, bukan dari arsip Indonesia. Tapi ada juga, see if I can get there. Ada juga dokumen-dokumen yang ditulis dengan, ya saya sebutnya Jawi atau Arab Gundul, bahasa Indonesia yang ditulis dengan aksara Arab. Jadi ini salah satu contoh dari arsip daerah di Aceh. Ini sebuah fatwa yang dikeluarkan pada pertengahan Oktober 45 untuk mewajibkan semua orang Muslim di Aceh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini bagian tengahnya, sekitar sini adalah ada juga campuran bahasa Arab karena ada kutipan-kutipan dari Al-Quran. Nah, ini fatwa yang dikeluarkan di daerah Aceh pada bulan Oktober 45 bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah ya. 1364. Jadi ini dikeluarkan oleh sebuah panel ulama ya, bukan hanya satu orang, tapi sebuah komite yang dibentuk di Kota Raja pada waktu itu, sekarang Banda Aceh. Ada kutipan-kutipan dari Al-Quran, tapi ada juga kewajiban untuk memperjuangkan, mendukung, kata mereka, kerajaan yang sah. Kerajaan dalam arti pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Indonesia Merdeka. Fatwa ini sebenarnya sangat menarik karena ini, sebagaimana kalian lihat, ini bentuk Jawinya ya, tulisan aksara Arab. Tapi ada juga fatwa yang dikeluarkan pada hari yang sama, diketik dengan huruf-huruf Latin, ya Rumi, tapi kontennya, isinya berbeda. Oh gitu. Jadi yang ditulis dalam Jawi itu agak keras untuk untuk melawan yang dianggap kafir dan sebut-sebut orang yang non-Muslim sebagai musuh kemerdekaan Indonesia. Yang dicetak dengan Rumi lebih terbuka untuk umum. Lebih halus gitu ya berarti. Tidak boleh menyerang orang Indonesia yang non-Muslim. Menitik beratkan bahwa orang Tionghoa yang ada di Aceh bukan musuhnya. Jadi memang ada kesenjangan, ada gap antara yang Jawi dan yang Rumi. Bisa ceritakan nggak, kalau saya membayangkan zaman itu kan banyak yang buta huruf ya, sementara ini ada fatwanya bahasa Pegon atau bahasa Latin gitu ya. Ini mungkin ini peran ulama atau apa yang butuh, atau bagaimana tuh supaya mereka yang tidak bisa baca, yang buta huruf bisa paham? Itu dapat nggak ketika wawancara atau ketika gimana? Menurut sensus pada zaman itu, kira-kira 80% dari penduduk Indonesia masih buta huruf pada tahun 1950. Jadi kebanyakan dengar fatwa seperti ini sebagai bagian dari khutbah Jumat. Jadi itu disampaikan di salat Jumatan. Karena itu kesempatan untuk mengumpul banyak orang supaya mereka dengar sebuah pandangan yang sama atau sebuah perintah yang sama. Ini memang disirkulasi dalam bentuk tulisan karena biasanya khatib akan bisa baca. Jadi ini dikirim kepada mereka supaya mereka bisa mengumumkan di masjidnya. Betul. Berarti memang ya begitu caranya, cetak dengan lisan berarti ya. Karena di mimbar-mimbar. Oke.